Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabe salamat limun nalatai salam sahujud karena melempang. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara menyusun secara teknis karya ilmiah atau tesis, skripsi maupun disertasi mungkin dalam satu file. Jadi seperti ini, nanti di sini ada halaman muka, di sini tidak ada nomor halamannya. Kemudian selanjutnya misalnya di sini juga ada halaman dalam, sebut bagian dalam ya. Kemudian di sini ada halaman persetujuan. Di sini sudah mulai ada nomor menggunakan angka Romawi kecil sampai pada daftar isi, daftar tabel, sampai di daftar lampiran. Begitu. Nanti juga kita ini akan membuat bagaimana cara membuat daftar lampiran, daftar gambar, daftar tabel, seperti itu. Bagaimana nanti membuat daftar isi. Jadi dalam satu file ini nanti sudah lengkap. Jadi kalau ada revisi, jadi semuanya cukup mudah melakukan perubahan atau perbaikan halaman gitu. Kemudian di sini kita membuat pendahuluan. Di sini ada daftar sub-sub bab ya, seperti itu. Kemudian di bagian bab di sini, bab pertama di halaman pertama itu misalnya nomor halamannya berada di bawah tengah ini. Kemudian di halaman selanjutnya berada di pojok kanan atas. Ini tergantung kebijakan atau panduan bagaimana menyusun skripsi, tesis maupun disertasi di masing-masing perguruan tinggi teman-teman semua. Nah, kita bisa melihat dari sebelah sini, ini namanya navigation pane. Nah, jadi kita tinggal mau menuju kemana. Misalnya saya mau menuju ke bab 2. Nah, di sini langsung menuju ke bab 2. Isinya adalah kajian pustaka gitu. Di sini ada subbab. Terus kita mau menuju ke subbab mana? Misalnya kajian pustaka atau langsung ke teori. Nah, jadi kita lebih mudah untuk mencari posisi, atau bahkan kita ingin merubah urutan. Misalnya teori 1 ini ternyata seharusnya ada di bab subbab berikutnya. Misalnya ini tinggal ditarik, klik kiri, tahan, geser. Nah, ini dia sudah berubah, teori 2 yang di atas, teori 1 yang di bawah. Seperti itu, tinggal digeser ke bawahnya. Nah, jadi dia sudah sesuai urutan. Jadi sangat membantu saya kira. Oleh karena itu saya ingin sekali berbagi, walaupun nanti ini rasanya sedikit memakan waktu ya, Pak Ibu, teman-teman, adik mahasiswa. Pertama, misalnya di sini nanti daftar pustakanya nanti kita buat sesuai dengan yang telah teman-teman kutip gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Mohon diperhatikan baik-baik sampai selesai agar teman-teman adik-adik mahasiswa semua bisa menyusun skripsi, tesis,
dalam satu file di Microsoft Word. Kita pilih blank document. Nah, kita akan mulai di sini. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengatur formatnya. Misalnya 4433, 4 di atas, 4 di kiri, 3 cm di kanan dan bawah. Nah, kita masuk ke layout. Klik layout. Udah masuk di layout ini, kita klik tanda panah kecil ini, klik. Kemudian kita, di sini masih satuannya masih inci. Mungkin ada teman-teman yang belum melakukan setting. Di sini harus diganti menjadi sentimeter untuk memudahkan, karena 4433 di aturan, misalnya di aturan panduan itu, buku panduan biasanya itu pakai sentimeter. Jadi kita harus setting dulu. Oke, kita keluar, klik di file, kemudian option. Ini saya menggunakan Microsoft Word 2016 ya, tapi prinsipnya sama Bapak Ibu teman-teman, adik-adik mahasiswa. Nah, di bagian add klik di sini, bagian add, terus dicari ke bawah. Nah, di bagian display sini, show measurement in unit of, gitu kira-kira bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris mohon dimaklumi. Kita pilih sentimeter aja. Sebenarnya sini ada pilihan milimeter sih ya. Kita pilih sentimeter aja. Oke, kita klik OK. Kita kembali ke layout ini. Nah, di sini sudah 2,5 cm. Jadi kita topnya biasanya 4 cm. Kita ganti jadi 4 cm. Kemudian leftnya itu sebelah kiri ya. Sebelah kiri biasanya 4 cm. Kemudian di bagian bawah bottom 3 cm. Kemudian di samping kanan itu juga 3 cm. Nah, sini kita biarkan posisinya portrait. Kemudian kita berlakukan kepada Word document. Oke, kita masuk ke paper. Nah, di sini kan masih menggunakan letter nih. Umumnya kita kertas itu hanya menggunakan kertas A4 yang ada di sini, yang beredar di sini, yang di Indonesia kalau nggak salah itu ukuran 4 dengan F4 yang banyak maksudnya. Jadi kita biasanya di karya ilmiah seperti skripsi, tesis itu menggunakan ukuran A4. Jadi kita pilih A4, jadi ukurannya lebarnya seperti ini, height-nya atau tingginya itu 29,7 cm. Kita pilih juga untuk Word document. Setelah itu yang perlu disetting di awal, kemudian kita klik OK. Nah, kalau ini sudah terlihat di Mistar ini. Nah, untuk teman-teman yang Mistarnya belum muncul, silakan masuk ke View. Ini di menu View, kemudian Rule. Kemudian untuk navigation pane-nya ini juga ini diaktifin. Nah, seperti ini. Centang di navigation pane-nya, nanti heading itu semua akan muncul di sebelah sini. Oke, kita sudah sampai di sini. Selanjutnya kita akan mengatur terlebih dahulu. Kita klik di home. Di home, yang kita perlu atur itu adalah heading 1, heading 2, dan beberapa heading sebagai subbab nanti. Gitu. Baik, yang pertama kita atur adalah normal. Normal misalnya kita klik kanan, modify. Nah, pada umumnya formatting fontnya adalah kan Times New Roman. Times New Roman.
terus ukurannya misalnya 12, kemudian tidak posisinya itu misalnya berapa ya, misalnya rata kiri rata kanan gitu untuk di sini, terus spasinya misalnya 2 spasi. Ini kalau nggak salah langsung 2 spasi, tapi kalau ragu kita masuk ke paragraf setting, kemudian kita pilih di sini double ya. Kemudian misalnya untuk alinea, setiap alinea itu menjorok ke dalam, misalnya berapa ketukan. Nah, maaf ini salah. Di sini first line, spesialnya di first line, misalnya 2, ini tergantung sih berapa ketukan aturannya, misalnya 6 ketukan atau 7 ya. Anggap saja 1,27 cm ini. Terus apakah setiap setelah alinea itu ada jarak atau tidak? Misalnya tidak usah. Oke. Di sini ada pilihan apakah setiap spasi itu tidak ada paragraf itu ya kalau nggak salah. Don't add space between paragraph of the same style gitu. Jadi tidak perlu dibuat space di antara paragraf yang sama, yang stylenya sama. Oke, tidak usah aja dicentang, kemudian klik OK. Jadi seperti ini. Nah, kita kalau sudah mengetik nanti dia akan otomatis paragrafnya sudah mengikuti kemal. Kemudian kita setting dulu heading 1 ini sebagai bab ya. Sebagai bab kita modify. Di sini juga sama. Times Roman. Nah, di sini kita lihat dulu berapa sih sebenarnya ukuran untuk bab itu, misalnya 16 atau 14 misalnya. Kemudian di sini otomatis karena nggak mungkin kalian itu ada gambar ada warna ya. Kemudian dia berposisi di mana, di tengah misalnya. Kita spasinya spasi 1 itu, terus ditebalkan, kita tebalkan, jadi munculnya seperti ini nanti. Kemudian apakah setelah judul bab itu ada pemisah, ada jarak antara judul bab dengan subbab misalnya. Kalau ada, kita masuk ke paragraf ini. First line-nya tidak usah ya, karena di tengah-tengah, dinonkan aja. Kemudian before-nya kita nolkan, after-nya yang kita kasih misalnya 12. Kemudian kita klik OK. Oke, kita udah setting nih. Kemudian subbab, untuk subbab ya sama, kita pakai Times New Roman 12, kemudian letak kiri letak kanan atau di tengah, ya letak kiri letak kanan, automatic bold, terus seperti ini. Kita masuk ke paragraf non, before-nya apakah ada spasi, ada space ya, terus after-nya apakah ada space, anggaplah ada 6 misalnya. Nanti ini sangat tergantung dengan buku panduan Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik mahasiswa ya. Oke, setelah itu kita mungkin kalau masih ada subbab berikutnya, silahkan di setting sama persis dengan apa yang kita lakukan di sini, tinggal menyesuaikan aja.
terutama yang subbab untuk heading 2. Saya klik di sini, misalnya masih ada heading 3, dia akan muncul di sini. Oke, kita sekarang masuk ke sini ya. Nah, kita akan mulai menyeting angka-angka Romawinya. Kita klik saja ini, define new multiple list, ya, klik. Nah, kan masih seperti ini nih. Nah, kita akan menyesuaikan dengan format kepanduan misalnya. Oke, yang pertama ini, yang angka 1 ini adalah untuk heading 1. Kita stylenya pilih heading 1. Terus levelnya level 1. Kemudian di sini number stylenya, ya, number stylenya kita ganti dengan angka Romawi besar. Tuh. Tapi karena di sini adalah bab, jadi kita ketikkan bab 1. Bab 1, heading 1. Kemudian kita blok nih. Ini di blok ya, blok. Fontnya kita setting. Nah, fontnya kita setting, cari fontnya Times New Roman. Kemudian bold, misalnya 12. Itu. Kemudian all caps ini kita aktifkan supaya walaupun kita mengetik huruf kecil, nanti yang muncul itu adalah huruf besar, jadi terlihat seperti huruf besar. Tetapi nanti di daftar isi dia akan mengikuti apa yang kita ketik. Misalnya huruf kecil, dia akan muncul huruf kecil gitu ya. Oke, contohnya seperti, sebentar saya akan tunjukkan. Contohnya seperti ini. Oke, karena ini masih aktif. Contohnya seperti ini. Nah, daftar pustaka di sini kan hurufnya huruf besar, terlihat huruf besar. Padahal saya ketik itu hanya huruf pertamanya saja yang huruf besar gitu. Jadi nanti kan di daftar isi itu akan mengikuti apa yang kita ketik seperti ini. Nah, oke ya. Oke, kita lanjut. Kita masih di setting yang tadi. Ini define. Kemudian font sudah. Kemudian kita kan number alignment-nya kan berada di tengah tuh. Kita pilih center. Center dan dinolkan aja, elemen F-nya 0. Indentnya juga 0. Biar di tengah-tengah semua. Tab karakter ya saja. Oke. Kemudian untuk subbab, jadi kita pilih tadi subbab untuk heading. Untuk subbab 1 itu pakai heading 2. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah pertama start at. Nah, kita kan menggunakan 1.1 nih misalnya. Ini kita hapus dulu. Hapus. Nah, yang pertama kita ambil yang level 1 ini. Tapi kita klik nih. Legal style numbering. Jadi kita merubah angka Romawi 1 besar ini menjadi nomor. Jadi angka Arab itu. Nah, seperti ini. Kita pilih level 1. Nah, itu. Tapi ini ada kesalahan sebentar. Nah, ini kita isi dulu di depannya. Kita isi angka 1. Nah, biar nanti bisa 1.1, 1.2 gitu. Nanti bab 2, 2.1 biar gitu.
Kemudian ini kita rubah jadi legal numbering. Jadi ini tadi ya, dipilih. Nah, kemudian fontnya kan udah besar. Kita times Roman bold 12. All cap nggak usah karena memang tidak perlu semuanya menjadi huruf besar. Ya, ini saja. Oke. Kemudian posisinya di mana? Misalnya di left. Terus nanti silakan dicocokkan lagi posisinya ini di mana. Anggaplah kita biarkan default, nanti kita sesuaikan lagi kalau tidak cocok. Apakah dia berposisi langsung di pinggir, misalnya di sini 0, kenalkan, kemudian tag nilainya misalnya jaraknya ini. Oke, kemudian berikutnya yang ketiga kita setting subbab, anak subbab ya, bahasanya. Oke, kita pakai misalnya, kita tambahin dulu nih, kita ganti dulu, hapus satu. Nah, klik di bagian depan sini, bagian depan ini. Nah, kita centang lagi nih, legal style numbering, klik sini. Nah, kita masukkan dulu level 1. Nah, level 1 di T. Terus masukkan lagi level 2 di T. Itu. Nah, kasih spasi. Kemudian kita blok sama setting font 12 times Roman bold. Oke. Posisinya left. Apakah dia ini masuk ke dalam? Rasanya kalau untuk angka Romawi ini biasanya dia akan sejajar mengikuti subbab pertama. Jadi kita ngikuti setelannya, misalnya 0. Pilih, boleh kesini klik ya, atau langsung ketik 0. Kemudian di sini misalnya jaraknya kan agak panjang nih karena ada angka lagi 1, jadi dia kan 1,9 cm misalnya. Oke, kalau masih ada anak subbab lagi, misalnya tinggal klik aja sini, klik di sini, terus stylenya subbab keempat misalnya, pakai heading 4, dan seterusnya. Oke, nanti kita akan ketemu di mana kekurangannya. Misalnya kalau mau nambah, kita setting lagi. Nah, untuk sementara, untuk mempersingkat waktu, kita setting dulu di sini. Oke ya. Nah, udah. Nah, kita sekarang akan memisahkan halaman cover atau judul ya, judul penelitian, kemudian kata pengantar sampai daftar isi dan daftar lampiran mungkin. Kemudian kita memisahkan lagi masing-masing bab, kemudian daftar pustaka, kemudian lampiran-lampiran. Oke, kita memisahkan dengan cara misalnya aja, saya untuk lebih cepat ya, saya copy dulu di sini. Judul misalnya, untuk mempercepat. Nah, saya copy dulu, ini kan halaman judul nih. Oke, kita gunakan. Nah, ini kita sudah punya halaman judul. Sekarang untuk memisahkan, ini kan masih ada sampai di sini ya. Oke, kita pakai dulu insert break ya. Ini klik yang ini, fix break. Nah, kita masukkan lagi ya, kalau Pak Ibu teman-teman adik-adik ya diketik lah. Kalau ini saya copy paste untuk mempercepat. Kalau ini kan susunannya udah di
Nah, kemudian kita akan memisahkan, ini kan nggak ada nomor halaman nih. Ya. Oke. Nah, untuk dua halaman ini, pertama ini tidak ada nomor halaman. Kita tidak akan mengisi nomor halaman, kecuali halaman berikutnya. Oke, kita sekarang pisahkan masuk ke layout. Kita klik break ya. Kita pilih di section break ini next page. Ya, itulah ini bahasa Inggris. Saya juga agak belepotan. Ya kira-kira gitu. Yang penting klik ini ya, klik. Nah, di sini akan terlihat kita masuk ke section 2. Di sini bagian kiri di bar ini. Kalau misalnya belum muncul di sini sectionnya, tinggal klik ya, klik kanan. Di bagian section ini dicentang. Nah, seperti ini. Ini kan hilang nih. Nah, ini kan hilang. Kita klik section, centang. Oke, dia muncul. Nah, section kedua kita mau ada apa namanya, daftar isi. Kita mau ada daftar. Oke, ini kita lewatin aja ya. Nanti silakan dilihat. Kita mulai aja dari daftar isi misalnya. Terus ada daftar tabel. Oke. Daftar isi, kita masuk ke home, klik ke home, heading daftar isi. Ini udah mulai, lihat sini. Daftar isi. Tuh. Kita kan nggak perlu bab nih, kita hapus aja dulu. Nah, tengahin dia. Oke. Kemudian nanti di sini terderet daftar isi gitu ya, teman-teman. Kemudian kita insert page lagi, page break. Kenapa saya pakai page break ini? Supaya dia tidak mengganggu gitu. Jadi kalau kita ngedit di sini, ngedit di sini, dia tidak mengganggu halaman berikutnya. Nah, kemudian apa ya di sini tadi? Daftar gambar misalnya. Kita ketik heading lagi daftar kata pengantar ya. Nah, misalnya kata pengantar ada. Sorry ini ada kesalahan. Coba di layout di home. Salahnya di mana? Klik all caps. Karena daftar isi kayaknya di sini ya, modify. Ada yang kelewatan nih. Format font. Ini all capsnya belum tercentang ternyata. Oke. Maaf ya, ini ada kesalahan teknis. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Misalnya, saya lihat contoh dulu. Terisi daftar tabel, daftar gambar gitu ya. Kita insert, klik break. Oke, break. Kita masuk ke home, klik daftar gambar. Nah, kita hilangkan dulu nih babnya, karena kita belum menggunakan bab tengah. Bisa menggunakan klik ini atau Ctrl E. Oke, kita enter.
enter. Jadi di sini daerahnya daftar gambar. Ini grupnya bisa salah. Daftar gambar. Sambil memperhatikan di sini ya di navigasi pane-nya. Oke, nanti ada lagi misalnya daftar tabel. Kita klik aja insert, oke. Kita klik lagi ke home. Maaf, heading daftar tabel misalnya. Kita hilangin lagi. Bapak tengah bisa Ctrl P. Membuat tengah-tengah atau klik ya. Oke, untuk mempersingkat kita lewati dulu. Sekarang kita masuk ke bab. Nah, karena kita masuk ke bab, maka kita harus nanti di bab itu kan halamannya juga nomor halamannya akan berbeda dengan yang di atasnya tadi. Maka kita harus pisahkan dia menjadi section 3 gitu, untuk bab 1. Oke, kita masuk lagi ke layout, klik break. Nanti kalau ngelihat nih sampai selesai, kayaknya bisa hafal. Next page. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah masuk ke section 3. Oke, kita masuk ke home lagi. Home. Setelah itu kita baru klik heading. Heading di sini misalnya pendahuluan. Nah, apakah seperti ini nanti pendahuluannya atau babnya berada di bawah gitu misalnya? Oke, kalau seperti ini ya nggak apa-apa sih. Kalau memang panduannya seperti ini. Tapi kalau dia harus bab itu berada di atas pendahuluan misalnya, kita agar tidak terpisah, kita tekan shift, posisikan di sini ya. Kita tekan shift terus enter. Nah, seperti itu. Nah, ini karena ada sedikit kesalahan setting di numbering tadi, kita harus masuk lagi ke sini untuk ngatur paragrafnya. Define new multiple list. Klik di bagian sini. Nah, tab karakternya kita nothing aja. Nah, jadi nothing, jadi tidak perlu. Oke. Nah, kita sudah punya bab 1. Dan kita enter, dia akan otomatis normal gitu. Dia masuk ke normal. Kemudian kita klik nih subbab. Nah, tinggal klik nih, klik latar belakang. Tuh, sudah enter. Gimana? Cukup mudah kan? Teman-teman, terutama ini adik-adik mahasiswa ya, yang sedang menyusun skripsi dan yang lagi menyusun tesis. Kalau bapak-bapak yang di sertifikasi mungkin sudah pengalaman karena sudah yang ketiga kali menyusun, bahkan mungkin karya ilmiah yang lain sudah menggunakan. Mungkin hanya untuk mengingatkan kembali. Oke, kita isi misalnya tulisan saya copy paste aja, latar belakang modern fiction. Oke, saya copy paste. Nah, ini dah. Kemudian untuk masuk ke subbab 2.1. Jadi kita nggak perlu ngetik 2.1, tinggal klik aja nih heading. Heading dah. Nah, misalnya masalah. Jangan tulis banyak masalah. Kalau banyak masalah, saya juga banyak masalah. Oke, rumusan masalahnya apa? Misalnya 1, angka 1-nya gitu ya. Angka 1. Oke, misalnya
Kita normalkan dulu, kita pilih angka 1. Nah, 1 dan lainnya. Misalnya ini digeser, klik di sini, digeser gitu ya. Terus ini disesuaikan. Bagaimana? Bla 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 bla. Terus apakah? Bla 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 dan seterusnya. Nah, kalau udah selesai, misalnya ada 3, ini kan muncul 4, tinggal hapus saja. Kemudian misalnya ada manfaat, apa ya, tujuan umum kan? Oke, kita lihat aja. Habis ini sama-sama ada tujuan penelitian misalnya. Tinggal klik di sini. Jadi saya tidak contohkan semua ya. Jadi prinsipnya saja yang saya contohkan. Misalnya di sini tujuan penelitian. Jadi membaca penelitian itu harus benar ya. Penelitian. Jadi bacanya harus benar. Nanti kalau orang Bali dengarnya yang tersinggung. Oke, kita lanjut. Tujuan penelitiannya apa? Oke, kita isi. Contohnya misalnya ini ya, ini sekedar contoh aja. Nah, di sini ada tujuan umum. Tujuan umum itu kan sudah anak subbab ya. Jadi 1.3.1. Misalnya kita mau buat seperti itu. Oke, ini baru 1.3, berarti 1.3.1. Nah, tinggal setting di sini heading 3. Nah, setting dulu otomatis penyumbang data kiri data kanan itu seperti ini. Kita masuk ke paragraf left, tidak usah karena tapi ini tergantung lagi-lagi ini tergantung buku panduan ya. Kalau misalnya saja ini tidak, dia akan lurus dengan subbab sebelumnya. Jadi ini dinolkan itu, kemudian hangingnya dinolkan aja. Ya begitulah dulu, nanti akan menyesuaikan. Before-nya dinolkan saja, terus after mungkin ada sedikit misalnya untuk memisahkan. Oke. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita masuk lagi ke multi level list. Klik di sini. Karena bagian ketiga kan belum nih. Nah, kita klik bagian ketiga. Kemudian stylenya adalah subheading, adalah heading 3. Kemudian tanda di sini normal, oke. Kita masuk dulu. Nah, ini untuk yang ketiga. Nah, di sini yang ketiga stylenya apa? Stylenya heading 3 gitu. Kemudian di sini sudah di setting tadi, ini juga sudah, klik OK. Nah, kita pilih kita masuk lagi ke sini, klik define, klik di sini, masuk sini 4 anak suka. Ini salah posisi. Masuk heading 3. Nah, salahnya. Oke, kita pastikan subheading 3 itu ya.
Nanti kalau ini rasanya terlalu jauh atau perlu titik di sini, ya di titik masuknya ke sini. Mungkin kalau perlu dikasih titik, kasih titiklah di sini. Titik. Nah, si titik duanya juga kasih titik. Jadi dia akan ngikut semua. Oke, nah seperti ini. Nah, itu kan udah ada titik semua, semuanya akan berubah. Oke, misalnya tujuan oh, masih ada yang kurang di klik di heading ini, heading ketiga belum di bold. Oke, kita bold. Oke, tujuan umumnya apa? Kalau ini lagi, kalau ini dirasa terlalu jauh, ya, tinggal setting lagi. Kita setting lagi. Pokoknya kayak gitu, atau dinonaktifkan tab karakternya. Atau kalau masih, kita setting lagi. Pokoknya sampai sesuai dengan kebutuhan, kan 1,9. Tuh. 1,7 misalnya. Nothing 1,9 ya. 1,9. Biar nanti dia harus. Nah, bagus begini. Atau terlalu mepet, kita ganti lagi. Jadi 2 cm. 2,2 misalkan. Nah, atau tab karakternya mau dibiarin, tinggal kita masukkan di sini. Tab karakternya berapa sih? Tab karakternya misalnya terlalu jauh ya. Jadi silahkan disesuaikan. Karena 9 misalnya. Oke, balik lagi. Oke. 1,7. Nah, kita akan mepet. Dan nanti silakan diatur lagi di bagian situ ya. Tujuan umum saya copy ini cepat. Oke. Nah, ini sudah. Terus tujuan khusus, kan tujuan khusus itu 1.3.2. Nah, tinggal klik ini. Klik. Nah, udah tujuan khusus. Nah, tinggal istilah. Nah, kan? Nah, anggaplah ini sudah selesai sampai di manfaat praktis gitu ya. Kita akan masuk ke bab 2. Nah, kita masuk ke bab 2 nih. Nah, masuk lagi, ingat tadi masuk ke layout, text grid, next di section grid ini kita klik lagi next grid. Tapi ini dipastikan dulu ya sudah posisinya di sini. Oke, break, next. Nah, kita klik ke home lagi, kemudian heading bab 2. Kita tekan shift enter, saya ingatkan lagi shift enter biar dia tidak terpisah. Enter, baru kajian pustaka misalnya, kajian pustaka konsep, kajian pustaka aja lah misalnya lah. Kita klik di sini, berdua, Ctrl V, shift enter, kajian pustaka, penjelasan teori. Ya, tergantung ininya lah nanti. Oke, ini kok langsung buat 3. Kita klik normal dulu.
Oke, ini kayaknya ada miss gitu. Harusnya langsung ke normal. Kemudian kita sub bab kedua, tinggal klik heading 2 lagi. Nah, otomatis dia menjadi 2.1. Nah, gitu ya. 2.1 misalnya kajian pustaka. Miss, kita lihat dulu. Restart after line. Restart with heading. Vehicle number 2. Restart after list 1. Kemudian restart after list level 2. Oke, kita klik normal. Misalnya saya paste ini. Terus masuk ke subbab lagi. Landasan teori. Nah, kemudian teori 1 normal. Teori 1. Teori 1. Nah, buat dulu. Teori 1. Oke. Teori 2. Oke. Anggaplah seperti itu. Kita normal dulu. Kemudian kita anggap ini sudah selesai. Kita masuk ke normal. Kita kasih dulu biar kelihatan ada perbedaan. Nah, kita masuk lagi ke bab 3 misalnya. Kita masuk ke bab 3. Tinggal klik lagi layout, width, text, kemudian home, klik heading, tekan shift enter. Ketika itu saya juga tidak hafal. Kita masuk ke bab 3 misalnya metode penelitian. Oke. Metode penelitian. Oke. Rasanya agak berbeda ya. Ini 12. Ini 14. Kayaknya di sini yang benar yang 12 kan. Jadi kita modify, kita pilih 12. Oke. Jadi ini kalau kelihatannya kurang ke tengah nanti bisa diatur lagi. Kita bisa atur lagi posisinya. Kita masuk ke sini, file. Nah, kita posisikan dia di tengah text indent misalnya. Alignment N. Kita coba kan. Oke, nah itu. Oke, kita lanjut. Klik normal, terus kita masuk subbab. Subbab. Jadi dia otomatis 3.1. 3.1 itu apa sih? Misalnya rancangan penelitian. Gitu ya. Rancangan penelitian. Terus apa ya? Rancangan lokasi penelitian. Oke, anggap saja 2 aja dah, lebih cepat. Ntar bosan. Oke, saya copy lagi, paste. Paste. Anggapnya 4 karena dia terpisah nih.
Oke, kita anggap saja. Jadi di bagian bab 4, bab 5, bab 6, bab 7 dan seterusnya itu kan prinsipnya sama dengan kita buat bab 2, bab 3 nih. Jadi untuk mempersingkat waktu, sekarang kita anggaplah kita masuk ke bagian daftar pustaka. Nah, kita masuk daftar pustaka nih. Kita pisahkan lagi di daftar pustaka ini. Kita klik next page. Nah, ini masuk ke daftar pustaka. Kita sudah berada di section 6. Section 6. Kita masuk ke home. Klik daftar pustaka. Daftar pustaka. Kita hapus nih. Nah, kita tidak perlu tabnya kan. Ctrl E. Kita luruskan. Oke, nanti di bawah sini kita susun daftar pustaka. Oke, sekarang daftar pustaka dan lampiran kan tidak menggunakan nomor halaman, anggap saja begitu. Tidak menggunakan nomor halaman berarti kita tidak perlu memisahkan dengan section. Kita tinggal memisahkan dengan insert table. Nah, di sini kita klik lagi bab 1, di heading 1, lampiran, misalnya. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik mahasiswa. Oke, kita sudah sampai di format ini. Nah, ini kan anggaplah kita sudah selesai nih. Kita sekarang akan membuat nomor halaman. Tapi sebelum itu kita simpan dulu. Nanti kalau ini tidak disimpan, kita akan nyusun ulang kembali. Oke, kita simpan. Klik file, save. Kita save. Terserah di mana, misalnya terus terserah mau simpan di D misalnya. Oke, contoh misalnya. Contoh usulan penelitian. Simpan. Ya. Nah, sekarang kita membuat nomor halaman. Kita klik di bagian daftar isi. Daftar isi di bagian bawah ya. Lihat di garis persis di garis ini. Di bawah tanda siku. Klik. Nah, sudah. Sekarang di sini ada bagian desain. Kita masuk ke page number. Page number. Kemudian bottom of page. Itu bahasa Inggris lagi. Oke, kita klik. Nah, ini kan masih angka nih, masih angka 3. Kemudian kita klik lagi page number, format. Nah, kita pilih angka Romawi kecil. Seperti ini. Nah, mulainya itu tergantung lagi pada buku panduan. Apakah di sini mulai dari angka 1, I1 misalnya, atau halaman sampul itu dihitung. Kalau misalnya halaman sampul dihitung kan ini mulai ketiga nih. Nanti klik start at ya, jadi mulai ketiga misalnya. Kalau enggak ya mulai 1. Nah, ini dia kan mulai yang ketiga. Jadi digeser ya. Nah, ini jadi kan angka 2. Ini masih nyambung nih, sekarang masih ada nomor. Supaya nggak nyambung, sekarang kita pisahkan di sini, klik, kita nonaktifkan nih link to previous, hubungkan dengan halaman sebelumnya, jadi nggak usah dihubungi. Oke, biar kita bisa menghapus nih, kita hapus ini.
hapus. Nah, udah hilang kan? Udah hilang. Di sini tetap daftar gambar, daftar tabel. Oh, udah selesai. Sekarang ini kan halaman sudah angka nih, tapi di halaman 6. Harusnya kita kan mulai dari halaman 1. Kita klik lagi, kita blok aja. Klik blok. Kemudian page number, format page number. Oke, di bagian ini kita start at 1. Itu ya, start at 1. Nah ini 1. Tapi biasanya kan di sini untuk di halaman setelah bab itu menggunakan angka di bagian nomor halaman di bagian atas. Bagian atas ini, pojok kanan atas. Nah, kita harus mengaktifkan different first page. Artinya untuk halaman pertama setiap bab itu berbeda gitu. Kira-kira artinya. Nanti yang paham bahasa Inggris dibetulkan maksud saya. Nanti maksud saya begitu. Oke, kita klik different. Kita pilih lagi. Ada di top bagian pojok kanan. Nah, seperti ini ya. Di sini, mana yang hilang? Di sini itu adanya di tengah, bottom of it. Nah, ini kan. Kemudian ini kan masih ngikut dengan yang di atasnya. Nah, kita pisahkan dulu dengan link to previous-nya kita nonaktifkan. Oke. Nah, sudah. Tidak. Nah, ini masuk ke bab berikutnya juga digituin. Ini kan adanya dia di tengah. Bawah. Berarti ini karena dia bab. Dia ada di bab, kita klik juga different. Nah, dia otomatis bergeser. Oke, begitu juga berikutnya. Ini juga kita klik different. Ini kan belum aktif nih. Setiap bab itu kita klik different. Nah, dia akan berpisah. Kemudian daftar pustaka kan biasanya tidak menggunakan nomor halaman. Jadi kita tinggal klik link to previous-nya ini dinonaktifkan. Kalau posisinya seperti ini diaktif, kita klik. Jadi ini tidak aktif ya, sudah. Lalu kita hapus. Oke, kita hapus. Jadi semuanya sudah terhapus. Nah, sudah. Jadi ini sudah selesai halaman pertama setiap bab. Kemudian halaman berikutnya dari bab itu sudah terpisah. Ini sudah selesai. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana cara membuat daftar pustaka. Itu ya, daftar pustaka. Daftar isi. Kita kan sudah membuat ini kok sini ikut. Ini masih ada kesalahan teks. Ini dia masih ikut ke link berikutnya. Ini kita hapus. Ini sudah kami hapus saja. Sudah. Jadi hal-hal yang seperti ini bisa dipelajari. Kalau ada yang keliru nanti silakan. Nah, ini karena masih link to previous,
Jadi ini diaktifkan nanti number top page-nya ini masih belum, jadi link to purchase-nya dinonaktifkan. Klik di sini link to purchase. Jadi ini terus kita ganti. Oke, ya. Ini dari angka 2 masih link ya, link. Oke, nanti kita cek lagi. Sekarang kita buat daftar isi. Daftar isi saya hapus dulu. Ini saya posisikan dulu. Ini kita masuk ke refresh tabel of content. Oke, misalnya kita pilih konten ini ya, klik jadi berantakan. Ini masalahnya adalah kesalahan pada settingan. Kita klik home, kita klik di sini. Yang aktif itu yang mana? TOC ini. Kita atur dulu di sini. TOC modify, TOC heading misalnya. Kita atur TOC headingnya. Modify. Ini rasanya nggak perlu. Kita TOC ini. Untuk ini kan kita hapus nih. Hapus TOC nya, kita modify karena dia masih ngikuti yang style normal. TOC nya harusnya kita setting. Itu paragraf. First line-nya dinonaktifkan, jadi dia sejajar. Kemudian kita pilih sesuai aturan, misalnya 1,5 ya jarak antar daftar listnya itu. Kemudian daftarnya dinolkan. Nah, nanti akan terlihat seperti ini data listnya. Kemudian untuk yang ini klik OK. Nah, sudah mulai terlihat. Kemudian TOC 2 nya ini untuk heading 2. Kita modify lagi. Ini kan masih normal, jadi kita setting lagi. Misalnya first line-nya 0. Kemudian kita pakai 1,5. Kita nolkan. Left-nya artinya dia agak bergeser ke dalam gitu ya. Itu nah sudah bergeser ke dalam. Kemudian TOC 3 nya nanti tergantung mau sampai di subbab mana mau ditampilkan di daftar isi, nanti silahkan di setting kembali. Modify paragrafnya, first line-nya dinolkan, ini dinolkan, terus yang sama itu tadi ya. Nah, sudah jadi. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik mahasiswa tinggal merubah di sini aja nanti. Tinggal diupdate datanya. Misalnya kalau ada penambahan subbab, tinggal diklik update. Klik update entry table, artinya ada perubahan di subbab gitu. Kemudian kalau ada penambahan halaman misalnya, subbabnya tetap tapi halaman misalnya kajian pustakanya itu ternyata berada di halaman 5, nanti tinggal diklik update page number only gitu. Klik itu. Oke, selanjutnya kita membuat daftar gambar.
Nah, daftar gambar ini bisa terbuat kalau kita sudah membuat gambarnya. Misalnya saja saya copy paste satu ya, gambar, daftar di model rancangan penelitian, model. Nah, ini misalnya ya saya mau copy satu aja ya. Nah, kita masuk sini, misalnya ada di mana sih gambar gitu. Ternyata di sini ada gambar nih. Anggap saja di gambar ya. Nah, caranya supaya gambar itu muncul, kita klik kanan dulu gambarnya. Klik kanan. Nah, di sini klik kanannya muncul insert caption. Insert caption. Ini kan lampiran. Yang kita butuhkan gambar. Nah, kalau belum ada tulisannya gambar, nah ini tinggal klik. Karena ini sudah berkali-kali saya pakai, jadi dia muncul di sini. Klik new label kalau tidak ada ya. Ketik labelnya misalnya coba gambar. Oke. Nah, nanti dia muncul di sini di label. Nah, kita gunakan gambar aja. Gambar. Posisinya di mana? Di bawah atau di atas gitu. Di sini. Kalau gambar biasanya keterangan itu ada di bawah, kalau tabel lalu di atas. Kalau saya nggak salah, itu tergantung aturan masing-masing. Oke, gambar, kita klik oke. Nah, sudah nih muncul gambar contoh saja. Nah, ini kan tulisannya masih miring nih. Kita harus setting dulu. Klik lagi di sini di bagian format font. Caption ini kita atur dulu. Tulisannya modify. Tulisannya automatic. Penjelasannya misalnya 11 atau 10 atau bahkan 12. Miringnya tidak usah. Posisinya di mana? Tengah misalnya. Gitu ya. Format paragrafnya bagaimana, plus lain atau tidak, jadi dimainkan saja. Misalnya after apa ada space itu saya anggap seperti ini. Oke, selesai. Ini contoh saja. Nah, kita masuk lagi. Jadi kalau kita mau ke atas ke daftar gambar, kita tinggal klik aja daftar gambar, klik daftar gambar. Nah, kemudian kita masuk lagi ke, saya posisikan dulu ya, teruskan lagi, kita masuk ke reframe lagi, insert tabel of figures. Oke, kita klik. Yang mau kita tampilkan itu apa sih? Gitu. Nah, misalnya yang kita tampilkan adalah caption label untuk gambar. Oke, kita klik oke. Nah, ini muncul nih. Nah, kita tinggal geser aja. Nah, ini aktif. Hyperlink ya. Nah, ternyata gambar itu ada di halaman 2. Nah, nanti kalau ada gambar berikutnya tinggal ini diklik kanan, edit fill. Kalau misalnya ada gambar baru nih, saya contohkan aja lah. Saya contohkan lagi di sini ada gambar. Nah, kita ambil gambar beneran. Saya anggap saya print screen aja. Gambar. Ini hasil print screen ya. Kita mau kasih keterangan, klik kanan lagi, insert caption, pilih gambar, kan udah ada gambar, kita klik OK. Nah, ini sudah keterangan yang kedua. Jadi gambar hasil print screen.
ke daftar gambar, kita tinggal update, klik di sini, kemudian klik kanan, update field. Karena yang berubah kan gambarnya nih, jumlah gambarnya berubah, kita maka klik update entry. Nah, sudah ada gambarnya. Begitu. Cukup mudah ya. Oke. Masih kita lanjut lagi di daftar tabel. Nah, sama di daftar tabel juga kita harus buat dahulu nih. Di mana sih misalnya ada tabel? Anggap saja tabel itu ada di teori misalnya. Misal kita buat tabel nih, insert, klik tabel. Nah, bla 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 isi tabel. Kemudian tabel ini kita klik kanan di tanda plus ini. Klik kanan, insert caption lagi. Nah, kita klik tabel. Karena saya sudah buat nih tabel seperti tadi ya, kalau belum tinggal klik new, klik tabel. Oke, kita klik oke. Nah, muncul tabel 1. Contoh tabel 1. Tabel 1. Nah, kita klik lagi daftar tabelnya. Nah, kita mau buat daftarnya. Kita klik lagi reference. Nanti untuk daftar lampiran juga seperti itu caranya. Tinggal insert tabel. Ini sudah terpilih otomatis ya. Tabel. Kalau tidak terpilih otomatis ya tinggal pilih aja. Tinggal klik oke. Tinggal dilurusin. Tuh. Saya contohin lagi satu, ternyata di bagian ini kan di halaman 4 nih. Kita anggap saja di kajian pustaka atau halaman berapa. Nah, anggaplah di sini ternyata ada tabel. Nah, si tabel 1 yang di bawah tadi dia akan berubah jadi tabel 2. Tuh. Jadi ini sudah praktis. Nah, begitu juga dengan gambar. Klik kanan, insert caption, tabel. Ini kan kalau misalnya ini salah tinggal dipilih above ya, artinya di atas. Nah, klik OK. Dia jadi tabel 1 nih, contoh tabel lagi. Oke, kita lihat benar nggak dia berubah di tabel 2. Nah, dia berubah dan nomornya jadi halaman, dia berubah ke halaman 5. Nah, kita buktikan update di sini. Klik update. Kalau number only, yang berubah itu nanti cuma nomor halamannya aja misalnya. Nah, dia ke 5 kan. Nah, kita update karena kita nambah tabel, tinggal klik update entry tabel. Nah, sudah. Tinggal posisikan. Ini kayaknya untuk lebih gampang kita tabel of video ini kita setting biar nanti dia mengikut format yang kita perlukan. Oke, klik di paragraf first line-nya tidak perlu, terus double ditambah 1,5 sesuai aturan misalnya. Kalau ya misalnya double di aturannya ya buat double gitu. Oke. Jadi kita menyesuaikan. Oke. Sudah. Yang terakhir kita akan membuat daftar pustaka. Nah, kita membuat daftar pustaka. Apakah kita sudah pernah mengutip atau belum? Nah, yang perlu dilakukan, kita harus mengutip dulu. Kita harus hasil kutipan itu harus masuk dulu. Kalau tidak akan muncul di daftar pustaka. Atau kita membuat secara manual. Misalnya saja nih, saya menggunakan apa ya? Misalnya di sini ada daftar pustaka. Menurut saya, menurut Madin,
misalnya saja saya ngambil ke reference. Karena di sini saya menggunakan Mendeley, jadi bisa menggunakan Mendeley. Insert caption, misalnya tadi nama saya Pusdikayasa, misalnya ini. Klik OK. Nah, ini sudah satu daftar pustaka. Misalnya di sini itu Widianto misalnya, ini teman saya nih. Kita insert caption Widianto, ada nggak? Widianto. Nah, misalnya. Nah, ini. Kemudian kita masuk ke daftar pustaka. Daftar pustaka. Oke. Kita insert bibliografi. Ini otomatis nih. Nama saya, nama waktu. Oke, kita setting nih. Ini kan agak renggang. Berarti kita ke home. Kita buka. Link mana sih yang aktif? Harusnya dia masuk ke tabel list. Coba saya pilih dulu ya. List. Kok masuk ke normal? Oke, di sini harusnya ada pilihan daftar pustaka. Coba saya menggunakan yang manual dulu. Manage search, bibliografi. Ini saya. There's no source. Tidak ada kutipan, misalnya kita manage source dulu. Kita ambil Pusdikayasa. Misalnya copy. Oke. Terus ini kita update. Nah, bibliografinya kita setting dulu nih. Klik modify, format paragrafnya, first line-nya dinolkan. Ini tadi pakai first line apa hanging ya? Hanging ya, hangingnya double-nya diganti, hangingnya dibiarin, dijadikan 1,5. Oke. Kemudian nah seperti itu. Atau misalnya kurang rapat ya, kita setting lagi, modify, format paragraf, afternya 6, ininya jadi single misalnya, atau 1,5. Kita coba 1,5. Nanti custom 1,5 misalnya ya. Oke, jadi kita yang di atas sudah gunakan yang sama, bibliografi. Mana? Kita samakan. Oke, ini juga kita samakan. Bibliografi. Nah, ini terserah mau pakai yang mana. Apakah kalau ini pakai Mendeley, kalau ini pakai yang manual di sini. Tapi ini juga bisa digunakan untuk mengutip. Oke, sekarang kita sudah selesai sampai di sini. Itu sudah berapa jam ya? Ada sejaman mungkin. Oke, itu yang dapat saya bagikan untuk sementara ini. Jika ada request barangkali
tentang bagaimana menyusun secara teknis Microsoft Word ini, silakan teman-teman tuliskan komentar di bawah. Nanti saya akan berusaha mencarikan dan membuatkan tutorialnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga sukses. Sampai jumpa di artikel tutorial berikutnya. Terima kasih.